Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini dan berakhir terkubur di liang lahat. Ketika jasad bersatu dengan tanah, maka akan terjadi proses pembusukan mayat. Mikroba yang hidup di dalam usus dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh setelah manusia tersebut meninggal. Proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat, hingga dalam waktu sekejap tubuh tinggal tulang belulang. Namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan hancur. Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah, tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa sajakah yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh Allah lah yang maha menghendaki kepada siapapun untuk tetap utuh, walaupun mayat itu sudah dikuburkan. Melalui hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surah Yunus ayat 90-92. Adapun orang-orang yang jasadnya tidak membusuk setelah ia meninggal dunia dan dikuburkan adalah yang pertama, para nabi. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini, karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedang jasadmu telah lapuk atau remuk?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi alaihissalam." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah.
Yang kedua, para syuhada dan ahli jihad fi sabilillah. Selain para nabi, ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fi sabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di dalam tanah. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah SAW juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Jabir bin Abdullah bercerita, menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata, "Aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah, dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu." Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain. Karenanya, selang 6 bulan kemudian, aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaibnya, jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mendapat kemuliaan, berupa tidak akan membusuknya jasad mereka setelah dikubur. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini. Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi berbagai pihak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dr. Abdul Hamid Al-Qudah mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian. Menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mukrabat wa Karamatus Syuhada, menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada, disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah menciptakan mikroba, membuat sunnatullah bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka dia pula yang bisa mengubah sunnatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya. Jadi mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Demikianlah penjelasan mengenai jasad manusia yang tidak membusuk meskipun sudah lama dikubur di dalam tanah. Sungguh kemuliaan yang tidak terhingga bagi mereka yang senantiasa menjunjung tinggi dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.